Yo, assalamualaikum. Kenalkan saya Fahri Abdullah dari channel Fahri Update. Pada video kali ini saya akan memberitahu penggara di gimana cara setting mitrotik dari awal sampai bisa internet. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi cara pertama di sini kita buka dulu untuk aplikasi Winbox ya. Nanti dia di sini bakal ada muncul satu IP. Di sini kita klik di bagian MAC address-nya, lalu kita klik connect di sini. Kalau udah, kita kasih identitas dulu ke router kita. Caranya pergi ke bagian sistem, lalu klik ke bagian identity. Ubah namanya, apply, lalu oke. Lanjut, kita tambahin IP address. Caranya ke IP address, lalu klik tambah di sini. Tambahin dulu IP buat sumber internetnya. Tambahin prefixnya. Ubah interface-nya jadi Ether 1. Kita kasih komen sebagai label seperti ini. Kalau udah klik OK. Apply, lalu OK. Lanjut kita tambahin IP buat ke komputer kita. Caranya klik tambah di sini. Tambahin IP-nya di sini, misalkan saya pakai IP seperti ini ya. Tambahin prefix-nya. Di sini kita akan pakai prefix 30 aja. Ubah interface-nya jadi Ether 2. Kita kasih label juga di sini, Ether 2. Klik apply, lalu klik OK. Sudah selesai. Kita tambahin juga buat DHCP di sini, klik tambah. Tambahin lagi kita misalkan seperti ini. Tambahin prefixnya, lalu ubah interface-nya jadi Ether 3. Kita tambahin label, di sini kita kasih label DHCP server. Klik apply, lalu klik OK. Kalau udah kita close, lanjut pergi ke bagian IP, pergi ke bagian DNS. Di sini kita tambahin dulu untuk DNS-nya. Lalu kita tambahin secondary DNS dengan klik panah bawah di sini. Kalau udah, kita centang di bagian allow remote request. Klik apply, lalu OK. Kalau udah, kita pergi ke bagian IP, pergi ke firewall. Di tab NAT, kita klik tambah. Lalu di tab action, kita ubah actionnya menjadi masquerade. Klik apply, lalu klik OK. Terakhir kita tambahin gateway, pergi ke bagian ID, lalu ke bagian routers. Klik tambah di sini. Klik di bagian gateway, lalu kita masukin gateway dari sumber internetnya. Seperti ini. Kalau udah klik apply, lalu klik OK. Sekarang di sini kita akan konfigurasi dulu IP di komputer kita. Caranya klik kanan di bagian yang internet ini. Kita klik open network and sharing center, lalu pergi ke bagian chat adapter setting. Lalu di bagian Ethernet ini kita klik kanan, lalu klik properties. Di bagian IPv4, klik properties, ubah IP-nya. Kalau tadi awalnya seperti ini ya biasanya, lalu ubah jadi use the following IP address. Kita tulis di sini IP yang tadi kita masukin di Ether 2, tapi tambahin 1 karena ini client. Pastikan subnetnya sesuai dengan prefixnya. Lalu di sini kita masukkan IP yang ada di Ether 2. Seperti ini. Masukkan DNS-nya. Dan juga secondary DNS-nya. Lalu udah, klik OK. Klik upload. Kalau udah, kita cek di sini dengan cara klik kanan. Klik status. Nah, di sini dia statusnya sudah ada internet, teman-teman ya. Sekarang kita close. Oke, di sini tugas selanjutnya di sini kita akan setting bandwidth management. Caranya pergi ke bagian queues di sini. Lalu klik icon tambah di sini. Lalu di sini kita kasih nama bebas. Sebagai contoh di sini saya akan kasih nama yang terbuat aja lah ya. Untuk targetnya di sini kita masukkan IP spesifik atau bisa kita langsung pilih dari sini nih, kita pilih interface-nya. Seperti ini, atau kalau mau spesifik kita masukin aja untuk IPv6-nya.
seperti ini ya. Kalau udah, kita masukkan dulu tuh target uploadnya berapa MB maksimalnya. Pasti MB-nya di sini kita taruh di 3 MB. Lalu untuk target downloadnya kita taruh di 7 MB. Kalau sudah, klik apply lalu klik OK. Setelah itu kita coba tes di sini. Kita coba cek di speed test. Baik. Kita klik tombol mulai di sini. Ini kita izinkan aja ya. Nah, dia untuk downloadnya sudah sesuai, berada di bawah 7 MB, maksimal di 7 MB teman-teman. Dan untuk upload pas limitnya, kita taruh di 3 MB tadi ya, dan sudah sesuai. Jalannya lepas dulu. Yap, di sini sudah sesuai ya dengan yang tadi kita batasi di simple queues tadi. Oke, lanjut di sini kita akan membahas gimana cara blokir situs menggunakan layer 7 protokol. Caranya pergi ke bagian IP di sini, pergi ke firewall di sini, lalu pergi ke tab layer 7 protokol. Kalau udah, klik tambah di sini. Lalu kita kasih nama bebas. Misalkan contoh seperti ini. Lalu kita tulis untuk direct XP-nya itu pangkat tip tambah kurung buka, kita kasih nama websitenya. Di sini saya akan kasih contoh 2 website berita. Dan cara setting situs secara jumlah yang banyak. Di sini kita kasih pembatas dengan garis panjang seperti ini. Biasanya dia ada di sebelah enter atau di atas enter. Lanjut kita kasih website yang terbuka pa.pro.ki misal. Kita kasih 2 website e-commerce. Terakhir kalapak seperti ini. Kalau udah skor cukup, titik, bintang, lalu $. Seperti ini. Kalau udah klik apply. Dan untuk upload pas limitnya, setelah itu kita pergi ke filter tadi ya, dan sudah sesuai. Lalu klik tambah. Pergi ke bagian tab advance. Klik di bagian layer 7 protokol. Lalu pergi ke bagian action. Ubah actionnya menjadi block. Seperti ini. Yap, di sini sudah klik apply lalu dengan yang tadi kita batasi. Sekarang di kita tes buka website yang tadi kita blokir, apa masih bisa diakses atau kita buka contoh FIFA. Jadi nggak langsung muncul ya. Kita coba kalau up nggak muncul juga. Sama, nggak muncul juga. Terakhir. Oke, dan nggak muncul juga. Coba kita buka website lain. Contohnya di sini kita buka YouTube. Dan untuk YouTube ini bisa dibuka teman-teman ya. Tapi kalau yang lain ini nggak bisa. Tulisannya server not full. Di sini ya perintahnya. Ya berarti blokir situs kita sudah berhasil. Oke, di sini kita akan lanjut membahas user management. Jadi biar router kita ini hanya bisa diakses oleh orang yang punya aksesnya aja teman-teman. Caranya pergi ke bagian sistem di sini. Pergi ke bagian user. Di sini udah ada admin, kita tambahin dulu. Namanya kita kasih seperti ini. Untuk grupnya ubah jadi full. Kita kasih password di sini. Apply lalu oke. Kita kasih juga buat orang yang mau mengakses router kita tapi cuma bisa baca doang teman-teman ya. Kasih nama usahakan TJHT. Grupnya dibiarin read, kita kasih password di sini. Klik apply lalu klik oke. Di sini untuk adminnya kita hapus, kita remove. Kalau udah kita close lagi. Sekarang kita coba buka aplikasi Winbox-nya.
Di sini kita coba login pakai admin. Kita connect. Dan dia udah nggak bisa teman-teman ya. Sekarang saya coba kita login pakai server terbaru kita. Seperti ini, kita klik connect dan dia sudah berhasil teman-teman ya. Oke, sekarang untuk tahap terakhir di sini kita akan bahas tentang gimana cara setting di AKP server. Jadi biar kita biar PC kita dapat IP secara otomatis dari internetnya ya. Caranya pergi ke bagian IP di sini, lalu pergi ke bagian DHCP server. Nah, karena tadi untuk DHCP server kita taruh di Ether 3, jadi di sini kita klik DHCP setup. Lalu untuk DHCP-nya di sini kita arahkan ke Ether 3 teman-teman ya. Kita klik next terus sampai selesai. Kita next terus sampai selesai landingan ya. Kalau udah seperti ini, kita sekarang buka di bagian jaringannya ini. Kita klik kanan, Open Network and Sharing Center, Change Adapter Setting. Di bagian Ethernet klik kanan, klik Properties. Lalu di IKV4 klik Properties di sini. Ubah menjadi Opten teman-teman ya. Kalau tadi kita di tahap awal kita pakai use the following IP address, sekarang kita pakai Opten ya, karena kita dapat IP-nya otomatis teman-teman. Kita klik OK, lalu klik close di sini, klik kanan, klik status, dan dia sudah di status internet. Kita pergi ke detail, di sini juga sudah dapat IP otomatis teman-teman ya. Kita close. Oke, segitu aja untuk pada video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan jika ada salah kata bisa dimaafkan, dan jika ada genuine di diskusikan jika konten diikuti di kolom komentar di video ini. Saya para dari channel Korea B pamit undur diri, sampai jumpa di next video see you later.